Eits, acara ini bukan kayak gitu, tapi acara ini lebih dari itu. Kita hidup di era di mana aura bisa dibeli. Sesimpel filter IG aja udah ngerubah semuanya. Tapi bosen kan ikutin algoritmanya? Tersembunyi dari tren-tren fana itu, keluarlah mata air sejak dulu kala, yang kini menjadi sebuah sendang penuh pengasihan yang terus dijaga dan diwarisi sebagai bagian warisan budaya dan leluhur kita. Di balik kemegahan budaya dan kentalnya nuansa keislaman yang dipelopori oleh para wali songo, tersimpan kisah-kisah spiritual yang menjembatani masa lalu dan masa kini. Dan Yogyakarta, kota yang tidak pernah kehabisan cerita itu, menyimpan sendang kolam mata air yang mengandung kisah belas kasih dan harapan. Kisah pertama datang dari sosok penyebar Islam di Jawa, Sunan Kalijaga. Dalam perjalanannya, beliau didatangi oleh Simbok yang telah bersusah payah mencari air. Beliau merasa iba, kasihan melihat Mbok Rondo yang mengalami kesulitan tersebut. Ia pun menancapkan tongkat ke tanah, lalu begitu ditariknya, air pun memancar. Air ini adalah air yang diberkahi niat baik. Ini adalah pesan filosofis bahwa kemakmuran lahir dari kepedulian. Setelah niat baik dari Kalijaga, kita temukan sisi taktik di kisah Roro Pembayun. Jauh sebelum era beauty blogger, dialah diplomat tercantik Mataram. Demi menaklukkan Ki Ageng Mangir, ia mandi total di sini. Konon, auranya langsung tak tertahankan. Namun, bagaimana kisah selengkapnya? Kami di sini bersama juru kunci sekaligus pemilik tempat resmi akan belajar dan mendengar suara hati sendang kasihan. Jadi dikatakan bahwa adanya sumber mata air sendang kasihan adalah sabdanya beliau Sunan Kalijaga. Tahu kan Sunan Kalijaga? Siar agama Islam di Pulau Jawa terkenal dengan wali 9, wali songo, ya kan? Nah, di saat beliau Kanjeng Sunan Kalijaga berkelana mengembara sampailah di lokasi tempat ini, nah, akhirnya bertemu sosok perempuan tua dengan membawa kendi tempat air dari tanah liat itu. Nah, dikatakan orang tua itu mau mencari air. Nah, bertemunya beliau Kanjeng Sunan Kalijaga dengan Mbok Rondo Kasihan mau mencari air itu, akhirnya beliau bermunajat doa di tempat ini sambil menancapkan tongkatnya. Selesai bermunajat doa, begitu tongkat dicabut, bekas tancapan itu ada sumber mata air sendang ini. Tapi dulu belum sebesar ini, dulu belik kecil. Nah, ini dibangun di eranya leluhur saya, Mbah Buyut. Rutinitas setiap hari bersih ya, murah sendang. Siapa lagi kalau nggak saya kan salah satu kearifan lokal ya, Pak. Kalau nggak ada yang rawat, yang ngelola, nanti situasi kondisi kan kotor, kan banyak tamu dari berbagai daerah luar kota, artis, pejabat, ini
Pak Yudi kok kotor sendal kasinnya bagaimana pengelolaan perawatannya Pak Yudi ya kan bingung jawabnya ya loh bener nggak ya? Ada siapa kalau hujan? Ya maaf bapak atau ibu kan hujan ini ya kan angin ya kotor ya kalau nggak hujan ya bersih ya. Bapak Yudi memverifikasi bahwa tempat ini dimulai oleh Sunan Kalijaga yang menancapkan tongkatnya ke tanah untuk memberikan belas kasihan pada Simbok yang mencari air bersih. Sendang ini pun dirawat dan dijaga secara turun-temurun oleh keturunan leluhur Bapak Yudi. Sendang ini menjadi milik pribadi dan diurus oleh beliau secara mandiri. Beliau mengandalkan uang sukarela yang diberikan oleh para pengunjung sendang. Setelah masa Sunan Kalijaga, sendang ini juga digunakan oleh Roro Pembayun yang saat itu Kerajaan Mataram ingin menaklukkan Mangir. Beliau menuturkan Mangir merupakan sosok yang ditakuti dan disegani dan menjadi ancaman bagi keluarga kerajaan itu sendiri. Maka dari itu, Roro Pembayun dikirimkan untuk memikat hati Mangir. Dalam pernikahan tersebut, Roro Pembayun akhirnya luluh dengan Mangir dan ia pun mengandung anak. Namun keluarga Mataram tetap berdiri pada pendiriannya untuk menaklukkan Mangir. Karena Mangir telah jatuh cinta dengan Roro Pembayun, akhirnya Mangir dapat dibunuh dan dikalahkan. Proses menaklukkan Mangir ini tidak lepas dari sendang kasihan, di mana Roro Pembayun sebelum menjalankan aksinya, ia pergi mandi di sendang kasihan dan ia mendapatkan kecantikan yang sangat memikat hati siapapun yang melihatnya. Meskipun di dunia modern ini, hal-hal yang mistis dan magis cenderung tidak dilihat oleh orang lain lagi, sendang ini menjadi bukti bahwa kebudayaan Indonesia tetap berpusat pada spiritual yang dimilikinya. Sendang ini hingga saat ini tetap digunakan oleh banyak petualang yang mencari nasihat dan wangsit untuk mendapatkan sesuatu yang mereka tuju. Siapapun yang menginjakan kaki di sendang ini akan merasakan rindu oleh sejuk dan alam yang menjadi lingkaran dari sendang ini. Adapun dua arca yang ditemukan pada proses pembangunan sendang ini agar menjadi lebih luas dan lebih rapi. Dan arca ini ditempatkan di bagian depan di dekat pohon yang telah ditanam selama ribuan tahun.